Cuy, pernah gak sih kalian lagi scrolling medsos, terus tiba-tiba muncul postingan teman yang lagi liburan di Maldives atau baru beli barang branded? Terus lo mikir, kok dia bisa sih? Gue kapan? Hihihi, ini nih yang sering banget bikin kita terjebak di zona iri dengki. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas tuntas apa itu iri dengki, gimana cara ngadepinnya, dan kenapa kita semua harus move on dari perasaan toksik ini. Siap-siap ya? 1. Apa itu iri dengki? Oke, jadi mari kita mulai dari pengertian dasar dulu. Iri dengki itu apa sih? Nah, kalau lo pernah ngerasa gak seneng atau kesel sama keberhasilan orang lain, meski sebenarnya itu gak ngaruh langsung ke hidup lo, itu tanda lo lagi kena penyakit hati yang satu ini. Misal nih, lo lihat temen lo baru beli mobil baru, terus bukannya lo ikut seneng, malah jadi iri dan ngerasa kok hidup lo kurang terus. Ya, itu tuh iri dengki cuy. Sebenarnya wajar sih kalau kadang kita ngerasa iri. Itu manusiawi banget. Tapi kalau udah keterusan, itu bisa jadi masalah besar. Kenapa? Karena iri dengki bisa bikin lo jadi gak fokus sama diri sendiri. Dan yang lebih parah, bisa merusak hubungan lo sama orang lain. Ya kan cuy? 2. Ciri-ciri orang iri dengki. Gue mau share nih, ciri-ciri kalau lo udah mulai terjebak di rasa iri dengki. Ini penting banget buat lo kenalin, biar lo bisa mulai sadar dan ambil tindakan. Pertama, lo suka banget bandingin diri lo sama orang lain. Misal, tiap kali buka Instagram atau TikTok, lo langsung ngerasa hidup lo kayaknya kurang menarik. Padahal ya, hidup kita semua itu kan unik, gak perlu dibanding-bandingin. Kedua, lo gak bisa seneng lihat orang lain sukses. Bukannya ikut bahagia kalau temen lo dapat promosi kerja atau berhasil nyelesain proyek besar, lo malah bete dan mikir, kenapa bukan gue sih? Ini tuh alarm banget kalau lo udah masuk ke zona bahaya. Ketiga, lo jadi sering ngekritik atau ngomongin orang di belakang. Misalnya, lo bilang, dia sukses karena hoki doang, atau dia punya barang mahal pasti hasil nyicil tuh. Padahal, lo gak tau kan perjuangan dia kayak apa buat dapet itu semua? Keempat, lo sering banget ngerasa gak puas sama apa yang lo punya. Misalnya, lo udah punya pekerjaan yang stabil, tapi masih aja ngerasa kurang karena lihat orang lain yang kelihatannya lebih sukses. Ini tuh tanda kalau lo harus mulai bersyukur dan lebih menghargai apa yang lo miliki. 3. Bahaya iri dengki. Nah, kenapa sih iri dengki ini bahaya banget buat kita? Karena kalau kita terus-terusan ngerasa iri, hidup kita jadi gak tenang cuy, bukannya fokus buat ngembangin diri, lo malah sibuk mikirin orang lain dan ngerasa gak cukup terus. Akibatnya, lo bisa jadi overthinking, ngerasa insecure, bahkan stres berkepanjangan. Lebih parah lagi, iri dengki bisa merusak hubungan lo sama orang-orang di sekitar. Lo bisa jadi orang yang judgmental, susah percaya sama orang lain, dan akhirnya malah kehilangan teman-teman yang sebenarnya care sama lo. Dan yang paling buruk, lo bisa jadi orang yang negatif vibes, yang bikin orang-orang di sekitar lo gak nyaman. Padahal, kalau lo bisa mengendalikan perasaan iri itu, lo bisa jadi pribadi yang lebih bahagia, lebih damai, dan pastinya lebih produktif. Jadi, penting banget buat kita semua belajar ngatasi perasaan ini sebelum jadi terlalu dalam. 4. Tips mengatasi iri dengki. Sekarang gue bakal share tips-tips ampuh buat lo yang pengen lepas dari rasa iri dengki ini. Catet ya, ini penting banget buat diterapin. Tips pertama, bersyukur. Ini kunci utama cuy, coba deh, mulai sekarang lo biasain buat bersyukur setiap hari. Entah itu buat hal-hal kecil kayak cuaca yang cerah, atau hal besar kayak kesehatan dan pekerjaan yang lo punya. Kalau lo rajin bersyukur, lo bakal lebih fokus sama apa yang lo miliki, daripada terus-terusan ngerasa kurang. Tips kedua, stop bandingin diri. Gue tau ini susah, apalagi di era digital kayak sekarang. Tapi coba deh, mulai sekarang lo stop bandingin diri lo sama orang lain. Ingat, lo punya perjalanan hidup yang unik. Apa yang lo lihat di medsos itu cuma highlight dari hidup mereka, bukan gambaran lengkap. Fokus aja sama apa yang bisa lo capai dengan kemampuan lo sendiri. Tips ketiga, fokus pada pengembangan diri. Daripada buang waktu buat ngurusin hidup orang lain, mending lo alihin energi lo buat ngembangin diri sendiri. Misal, lo belajar skill baru, ngelakuin hobi yang lo suka, atau mungkin mulai bisnis kecil-kecilan.
Dengan begitu, lo bisa lebih produktif dan gak ada waktu lagi buat mikirin hal-hal yang bikin iri. Tips keempat, jaga jarak dari pemicu iri. Kalau lo ngerasa ada sesuatu yang bikin lo iri, misalnya lihat feed Instagram teman yang selalu tampil mewah, coba deh untuk batasi interaksi lo dengan hal-hal itu. Misalnya, unfollow atau mute akun yang bikin lo gak nyaman. Ini bukan berarti lo gak suka sama mereka, tapi lo lagi jaga kesehatan mental lo biar tetap positif. Tips kelima, belajar merasa senang untuk orang lain. Ini penting banget cuy, coba deh mulai belajar buat ikut senang kalau ada orang lain yang berhasil. Ini mungkin susah di awal, tapi lama-lama lo bakal ngerasa hati lo jadi lebih ringan dan positif. Karena ingat, kesuksesan orang lain gak akan ngurangi jatah sukses lo. Jadi, yuk mulai sekarang kita biasain buat happy lihat orang lain sukses. Jadi cuy, ingat ya, iri dengki itu gak bakal ngasih apa-apa ke lo selain stres dan negativity. Mulai sekarang, yuk kita semua fokus buat jadi versi terbaik dari diri kita sendiri, tanpa harus bandingin diri dengan orang lain. Lo punya potensi yang besar, dan lo layak buat hidup bahagia. Sekian dulu dari gue. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan video-video seru dan bermanfaat lainnya. Komen juga di bawah, kalian pernah gak sih ngerasain iri dengki, dan gimana cara kalian ngatasinnya? Gue bakal baca semua komen kalian, dan siapa tahu kita bisa belajar bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya.